Ya, baik. Selamat siang rekan-rekan audiens semuanya. Selamat bergabung dalam acara Career Outlook. Jadi sebuah acara, sebuah program dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, di mana keterlibatan alumni dalam hal ini akan berbagi pengalaman terkait beberapa hal di berbagai aspek maupun kompetensi dari masing-masing alumni. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari sebelumnya sudah ada dari FISIP, kemarin malam dari biologi, dan sekarang dari arsitektur, yang dalam hal ini akan diwakili oleh narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Mas Yuda ya. Mas Yuda, apa kabar? Selamat siang Mas Yuda. Halo, selamat siang Mas Dino. Kabar baik. Baik. Ya, mungkin sebelum masuk ke pembicaraan, ada baiknya saya perkenalkan dulu ya, untuk mungkin secara singkat. Mungkin nanti Mas Yuda juga bisa menambahkan terkait riwayat ya, riwayat hidup atau mungkin profil ya, profil dari Mas Yuda. Jadi mungkin secara singkat bisa saya perkenalkan. Mas Yuda ini nama panjangnya Ambar Yuda ya, sarjana teknik, magister teknik IAI. Biasa dipanggil Yuda atau Popo ya, Mas Popo Yuda. Tempat tanggal lahir Sleman 22 Januari. Nah, ini tahunnya mungkin tidak usah perlu disebutkan ya Mas Yuda ya. Iya. Kelihatan muda banget nantinya. Kelihatan muda banget ya, nggak perlu. Alamatnya di Jogja, tepatnya di Jalan Magelang, Denggung, Sleman ya. Kalau mungkin teman-teman atau rekan-rekan tahu itu di mall apa itu Mas ya? Sleman ya, Sleman City Hall ya. City Hall. Nah, selatannya itu nanti di sana kediaman Mas Yuda. Untuk riwayat pendidikan, ya ini sempat mengenyam pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan. Wah, ini frater ya, mantan frater ya. Terus mengenyam pendidikan di Fakultas Teknik di program studi arsitektur, dan menempuh strata 2 magister, itu magister teknik sipil ya Mas Yuda ya. Ini magister program studi manajemen konstruksi ya, ini sangat komplit ini kompetensinya ya. Jadi gelar magisternya didapatkan di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Wah, ini sangat membanggakan sekali Mas Yuda, cinta Atmajaya ya, Yogyakarta. Banget ya kan. Ya, keahlian, jadi mungkin rekan-rekan atau mahasiswa ya arsitektur itu kompetensi terkait keahlian, ini Mas Yuda mendapatkan sertifikat kompetensi karena ada gelar IAI tadi ya, di belakang namanya itu adalah Mas Yuda sudah mendapatkan sertifikasi keahlian pada Ikatan Arsitek Indonesia. Itu IAI Muda didapatkan di tahun 2011 dan di-upgrade 2016 IAI Madya. Ya, ini sudah sertifikasinya sudah Madya ini ya. Dan sekarang pengalaman di organisasi itu 2016 itu anggota bidang pameran dan sayembara. Ini pengurus IAI DIY ya. Ini sangat luar biasa ini Mas Yuda, ini di tengah kesibukannya sebagai arsitek, wirausahawan, juga di organisasinya juga sangat komplit nih ya. Dan sekarang menjabat sebagai ketua bidang pameran dan sayembara pengurus IAI DIY ya. Nanti kalau rekan-rekan ingin bertanya ya terkait dengan SKA ataupun IAI ya, seputar hal tersebut, nanti bisa langsung dituliskan ya di live chat, dituliskan saja, entah itu komentar atau saran ya, itu bisa langsung ditanyakan di situ, nanti akan saya sampaikan kepada Mas Yuda. Itu terkait pengalaman di bidang organisasi. Untuk pengalaman perusahaan, jadi sempat bekerja di PT Proporsi ya di awal karir Mas Yuda, dan 2010 itu lebih tepatnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri ya. Jadi 2010 sampai sekarang ada founder MBR Arsitek. 2016 itu mendirikan PT Hastagana Konsultan, dan tidak cukup di situ, di tahun yang sama juga, nah ini bakat wirausahanya itu memang sangat kental Mas Yuda ini, mendirikan Geblek Kari Group ya. Jadi usaha kuliner ini ya Mas Yuda ya.
Ya, betul Ada Mas. Blackberry Resto, Snackaholic dan Frakju ya, mungkin dari rekan-rekan Weser mungkin ya, mungkin sangat mengenal Blackberry. Nanti juga bisa di-sharingkan ya oleh Mas Yuda. Dan tentunya beberapa banyak proyek ya yang sudah Mas Yuda berkecimpung dari 2009 sampai 2019 ya. Itu cukup banyak. Kalau saya bacakan satu-satu saya rasa lebih nanti waktu kita habis ya untuk membacakan CV beliau ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya perkenalan singkat ya untuk Mas Yuda. Ya. Jadi mungkin gini Mas Yuda, di awal ini saya ingin lebih mengulas terkait dengan mungkin mengapa ya. Jadi mengapa memilih arsitektur ya? Ketertarikan apa? Atau latar belakang apa yang memutuskan Mas Yuda itu tertarik dengan bidang arsitektur? Mungkin bisa dijelaskan di kesempatan awal ini Mas Yuda. Iya, terima kasih Mas Nino. Sebetulnya kalau arsitek itu sesuatu yang sudah saya cita-citakan itu sudah SD ya, mungkin kelas 1, kelas 2 itu senang gambar rumah gitu. Apa sih bidang yang hubungannya dengan bangunan itu? Beberapa menyarankan di teknik sipil, kemudian arsitek, tapi saya dalami terus, ternyata saya menggali bahwa passion saya atau kemampuan saya lebih ke dunia arsitek. Ya, saya tidak bisa menutupi bahwa kenapa kok arsitek ya hitungannya itu nggak banyak Mas. Hitung-hitungannya gitu. Banyak seninya gitu. Benar salahnya tuh tipis gitu. Gantung selera gitu. Rumah ini bagus atau enggak gitu. Kalau ngitung salah kan ambruk Mas. Diakui aja. Ya. Itu salah satu kenapa saya memilih arsitek. Ya kita kenali diri sendiri, kita kenal potensi diri kita itu seperti apa. Terus kok seni yang eksak tuh yang apa? Nah ini kok arsitek tuh seni tapi eksak. Sesuatu yang multi talent kerennya ya Mas. Tapi seiring waktu sempat juga tidak kepikiran ya itu. Sempat saya masuk ke seminar itu. Siapa tahu nih ada hal lain di diri saya. Ternyata setelah tidak lanjut di sana, saya memilih lanjut cita-cita awal, kembali ke cita-cita. Pernah berpikir hal yang lain, tapi kembali lagi. Begitulah kira-kira, dan saya kira pengaruh dari keluarga tidak banyak, karena kedua orang tua saya bukan arsitek, bukan kontraktor juga. Cuman kebetulan waktu saya kecil tuh bapak saya tuh punya toko besi Mas, jadi sering diajak ke proyek gitu. Oh asik ya, bangun rumah dari gambar garis-garis kok dibangun gitu, kok bisa. Ini kan bagi anak kecil kan menarik tuh Mas. Biasanya kita gambar di buku gambar tuh ya cuman dikasih nilai toh sama bu guru, dikasih nilai. Lah ini gambar gitu kok dibangun. Ya itu salah satu yang membuat saya menarik. Sesuatu yang kita buat garis-garis saja, yang gambar aja kok dibangun, itu impian anak kecil. Ya gitu Mas. Hampir sama sebetulnya ya. Jadi memang kadang kenapa arsitektur ya kan? Ya karena menghindari hitungan. Selama arsitektur lebih berat ya daripada yang gitu. Wah, itu mahabot gitu. Malah lebih berat ya. Tapi menarik ya. Ya. Jadi memang ya salah satu ketertarikan, dan tadi cita-cita ya dari ya gambaran waktu kecil lah. Nggak jadi dokter atau Mas Yuda ya? Enggak ya? Arsitek ya? Enggak ya. Kenapa ya? Umum ya. Dulu tuh mau jadi apa? Dokter, pilot itu kan banyak. Arsitek itu. Terus bisa menaklukkan hati ini Mas, hati mertua biasanya. Wah, itu. Arsitek ya. Bangun rumah aja bisa, apalagi rumah tangga gitu.
kata yang untuk meyakinkan calon mertua ya. Woi. Kalimat ampuh gitu. Nah, selanjutnya kenapa memilih di UAJ ya Mas Yuda kalau boleh tahu? Ini ceritanya gimana? Memantapkan pilihan hati di UAJ itu. Ini mau yang muluk-muluk kok yang aslinya. Kenapa enggak gitu ya? Oh, iya. Ya. Gimana Mas? Ini Mas. Terus terang memang saya jujur bukan pilihan pertama saya loh Mas. Apa aja itu. Tetapi ya karena saya dulu daftar di UGM nggak diterima. Saya nih melihat bahwa pilihan pertama UGM, kedua Atmajaya. Pilihan logis karena memang kebanyakan anak SMA ya pengennya yang negeri gitu. Ya. Itu awalnya Mas. Ya. Ternyata setelah masuk ya saya menikmati. Ternyata rasa keluarganya tuh tinggi di Atmajaya ini. Ya. Memang bukan cinta pada pandangan pertama sih Mas, tetapi saya sangat nyaman. Nah itu ada hubungannya dengan kenapa kok saya S2-nya tetap di Atmajaya, yaitu karena saya memperoleh rasa itu. Ini pendapat pribadi, tentu akan berbeda dengan teman-teman lain. Waktu itu saya seneng kampusnya tuh bersih loh Mas. Oh, iya, benar. Ini agak non teknis aja lah. Benar. Toiletnya bersih, selasarnya tuh buat tiduran aja dari jauh tuh mengkilap gitu. Waktu itu masih tegel, saya nggak tahu sekarang udah keramik gitu Mas. Nah, kalau boleh jujur itu suasana yang tegel ini ada di Seminari Mas. Oh, oke. Silahkan tengok Seminari itu sama. Syahdu ya Mas? Syahdu ya. Terus termasuk bau karbonnya tuh mirip loh Mas. Jadi kok nggak tahu. Wah seneng gitu loh rasanya. Oh iya, ya saya kadang mengidentifikasi kayak gitu, kemungkinan suasananya sama dan ternyata benar. Sangat terbantu dengan para dosennya, dengan sistem pembelajarannya. Itu memang saya rasa nggak tahu nih, orang yang bilang kampusnya mahal ya memang karena kondisinya terawat, fasilitas lengkap, ya wajar. Worth it bagi saya, iya sesuai, sangat sesuai. Kalau mahal itu kan nggak sesuai Mas, kalau sesuai itu nggak mahal. Iya Mas, benar ya. Wah itu mahal lah itu karena nggak sesuai. Nah, sesuai itu ya worth it. Orang enak larang ya itu orang nggak worth it. Itu enak kok larang rapopo ning enak gitu. Cocok sesuai. Gitu. Itu jawaban realnya. Kalau mau yang palsu ya saya memilih nanti malah aneh Mas. Ini berdasarkan pengalaman apa yang saya rasakan. Saya juga bangga punya teman-teman dari seluruh Indonesia. Teman-teman juga yang agamanya bermacam-macam. Ya, toleransinya ya Mas ya, kuat ya. Ya. Dan ketika di kampus nggak ada itu, ini kampus Katolik itu nggak ada rasa itu, nggak ada. Pelajaran agama Katolik aja kayaknya nggak ada tuh. Ada teman. Ingat saya nggak ada. Suster itu pendidikan agama suster itu waktu itu. Itu ya. Ya. Masih. Berarti saya dulu bolos pas acara itu. Ya begitu, itu apa pilihan saya kenapa di Atmajaya. Sangat worth it dan saya bangga sampai hari ini tidak pernah malu mengakui dari Atmajaya karena setelah di dunia kerja saya berteman dengan kampus-kampus lain yang lebih kompleksitasnya tinggi gitu, tidak eksklusif, ya inklusif aja ketemu dengan teman-teman yang lain. Itu yang saya jalani selama ini. Kalau pengalaman ini Mas Yuda, kalau boleh tahu pengalaman yang paling menyenangkan selama berkuliah itu masih ingat nggak berkuliah di Atmajaya gitu? Ya. Menyenangkan ya, kita menyenangkan dulu lah. Ya. Menyenangkan di kampus ya? Ditolak. Iya, Bi? Ditolak siapa mungkin? Saya ngono toh. Oke. Apa yang paling kok nggak ada?
Ya, kalau Cinlok tuh nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya, ya. Masih ada itu Sebentar. Iya, iya, iya. Gimana, ya, Pak Nino? tipikal ini apa? Setia itu ya. Jadi nggak ada itu. Ya, nggak kepikiran orang kuliahnya aja padat gitu ya, Ya, Mas. benar. Nggak ada waktu ya, Ya. buat urusan itu. Saya senang tuh, saya pernah, mungkin Pak Nino ingat ya, semester awal tuh loh, nilai saya lumayan bagus, itu senang saya. Oh iya benar. Ya, Ya. lama-lama tahu ketahuan ini semakin lama setelah 2004 ya tahu nyambi proyek itu terus Ya. kuliahnya menjadi agak lama. Mas Yuda ini termasuk mahasiswa sibuk ya. Modeling ya kayaknya Mas Yul ya. Ini Enggak, ya. sibuk. Oh, iya. Talent enggak Mas Yuda ini? Ya, menyenangkannya semua menyenangkan, saya bingung milih satu gitu. Ya, memorinya iya. Ya, ya. Banyak yang menyenangkan banyak, ya Mas. Banyak yang baik. Kalau mau yang buruk malah beberapa malah jadi ingat gitu. Nah, mau nanya enggak ini? Bener, beneran Mas. Record ya. Saya tuh yang buruk aja tak ceritain. Waktu itu teman-teman semua itu udah punya laptop, udah punya komputer, saya belum. Itu mata kuliah studio start berapa ya? Start mulai Dulu SPA ya kayaknya ya. SPA 5 apa berapa? Dulu kan sampai 8 apa itu ya? Ya, banyak dulu. Nah, 5 itu teman-teman udah punya komputer, udah punya laptop. Saya belum punya, Mas. Ya itu saya paling menyedihkan. Mungkin Pak dosennya udah lupa, saya waktu itu dosennya Pak Jarod. Saya bilang, saya belum punya itu. Akhirnya ya, Mas, lawang Ranggara, nggak punya alatnya lagi mana. Itu. Tapi setelah saya sampaikan ke orang tua nih Pak, ini harus ada komputer nih. Kalau enggak nilainya E. Nah, setelah itu dibelikan. Itu pengalaman saya, ngulang gara-gara nggak punya tool-nya. Bukan berarti Kalau nggak ya. Ya karena waktu itu orang tua melihat bahwa komputer itu belum penting. Dulu itu malah meja gambar ya masih. Nah, meja gambar, terus warnet. Taunya kalau nggak ada apa-apa di warnet aja itu. Ya. Nah kalau bikin desain bangunan di warnet berapa jam itu? Malah bikin kamar di warnet nanti. Repot. Nah itu jadi masalah. Ada USB kan masih floppy disk itu ya. Mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa sekarang yang mengikuti acara pada siang hari ini mungkin ya kita masih zamannya itu ya 1,44 megabyte ya Mas Ida ya. Iya, itu masa peralihan loh Mas kita. Benar kita di tahun itu angkatan 2002 itu masa peralihan. Manual ke digital ya. Betul, dan kita tuh yang manual iya. Ya kata setelah kita udah digital enak. Kita penyesuaian. Nah itu terus rumah saya tuh jauh. Yang gimana? Masih manual dan digital itu kira-kira perbedaannya seperti apa ya dari sisi kompetensi mungkin plus minusnya? Di ke sekarangnya atau di waktu itu? Sekarang. Oke. Kebanyakan teman-teman masih belajar mengalami dua-duanya ini ada yang manual dan digital kan karena ditransaksi. Kira-kira plus minusnya apa? Bisa di-share ke teman-teman mahasiswa. Teman-teman yang sekarang itu kalau gambar sketch itu malas banyak kan. Kalau misalnya kita tolong ajukan first impression atau konsep awal itu jarang sketch langsung muncul 3D muncul pakai aplikasi apa itu yang bisa menunjukkan. Kalau dulu ya sketch kita masukin tuh sketch. Ini kira-kira kayak gini sirkulasi sketch ketemu sama klien tuh ya itu dianggap jadul malah sekarang. Ya. Tapi itu malah bagian ya yang mensketsakan manual itu malah penting ya untuk proyek-proyek yang sekarang ya masih. Ya
Ya bagi saya goresan tangan ya menarik, walaupun saya tuh ya nggak bagus-bagus amat. Tapi kok lebih ini mas. Ya, ya. Iya toh mas. Artnya ya. Arsitektur kan. Ya. Itu pelajaran pertama kita kan suruh garis lurus-lurus gitu apa mata kuliah apa tuh? Iya. Ampat nah, ya. itu betul banyak gitu. Itu langsung terus gitu. Tangan itu ditarik itu susah ya. Nggak boleh putus di jalan. Ya, itu sekarang kalau untuk digital buat apa? Ya, itu aplikasinya untuk scan. Meleset 1 mili dulu, mungkin pengalaman dengan asdos ya dulu. 1 mili aja ketahuan ya. Iya. Padahal asdosnya tuh. Akhir itu ya, saya lupa namanya itu. Ketahuan 1 mili ya meleset. Salah satu asdos yang saya ingat itu Widya Mataram. Mbak Tina. Mbak Tina ya. Itu kan, sekarang, wah itu kan ingat toh Pak Tino? Masih kontak sampai sekarang masih kontak. Ya itu asdos, salah satu asdos. Ya menarik juga sih, menarik. Ketika di peralihan itu luar biasa. Kita malah kayaknya ya kalau ahli enggak, tapi bisa sedikit menguasai di dua sisi itu loh. Tapi setengah-setengah. Ya. Yang digital ya nggak pintar-pintar banget, yang sketch ya nggak pintar banget, tapi bisa dua-duanya. Begitu. Ya. Selanjutnya gini Mas Yuda. Mas Yuda kan sekarang menjadi ya profesinya kan arsitek profesional ya dengan tadi apa kompetensi SKA tadi ya. Menurut Mas Yuda lingkup pekerjaan untuk lulusan prodi arsitektur itu bisa kemana saja Mas? Berdasarkan pengalaman Mas Yuda. Oke, untuk lulusan ya, kalau kita spesifik ke lulusan teknik arsitektur, bisa di mana saja. Itu. Ya. Jadi kita teman-teman saya yang kerja di bank ya ada, kerja tetap di dunia konstruksi ada, yang di kontraktor ada, di biro wisata ada, fotografer ada, ahli kopi ada, broker tanah ya ada komplit kalau lulusan teknik arsitek. Tapi kalau kita gimana Pak Nino? Ya multi ya, bisa kemana-mana ya. Ya kembali basic lagi. Kalau sudah lulus itu yang dibentuk adalah pola pikir kita. Lulusan teknik arsitek itu pola pikir ini. Misalnya kita dilatih untuk target waktu sekian, bagaimana kita harus lembur segala macam itu kan kebawa nih, dilatih dalam sekian tahun, tertempa di situ. Multi kita nggak harus ke jadi arsitek, enggak, untuk lulusan teknik arsitek. Yeah. Nah kalau udah mau menjurus ke keahlian khusus ya sebaiknya kita ya kalau orang bilang ya ahli, kita bicara tentang jurusan lain, misalnya lulusan hukum itu kan sarjana hukum, belum jadi hakim. Untuk jadi hakim ada sekolahnya. Yeah. Pengacara ada step berikutnya. Nah, ini yang semoga bapak-bapak yang mendengarkan mungkin nih kebijakan kampus Atmajaya mendengarkan ini. Baiknya PPS segera PPS khusus. Dan profesi ya? Ya, pendidikan profesi. Belum ada ya atau sudah? Belum. Oke. Karena saya sayang sama Atmajaya ini, tak oyak terus setiap ketemu. Ya. Bosan kan ini? Cintanya ya. Doakan aja Mas, ini sudah di draft akhir. Mas. Sudah yayasan Ketok Palu nih setujui, karena juga akan harapan bagi adik-adik mahasiswa yang sekarang itu juga sudah banyak pertanyaan Mas. Ya, karena biasanya PPS akan memprioritaskan lulusan dari kampus tersebut. Ya. Gitu ya. Apakah iya kita kuliah di kampus A, PPS-nya kampus B, lalu lulusan mana itu? Kan bingung. Iya. Ini hasil dari mana? Iya. Dan harus segera didorong ya seharusnya.
Ya doakan aja Mas, ini sudah di tahap akhir, moga-moga yayasan Ketok Palu ya untuk Ya bagus. prodi pendidikan profesi prodi arsitek di Atmajaya. Ya. Nah, selanjutnya Mas, ini kan kaitannya dengan profesionalitas ya. Kan tentunya pasti ya banyak juga dari teman-teman yang mungkin muncul di pertanyaannya kaitannya dengan bagaimana sih ya tahunnya itu kan kalau dulu lulus dari prodi arsitektur kan ya mesti arsitek gitu kan. Padahal dengan pendidikan profesi arsitek itu kan belum tentu ya. Ada sarjana arsitektur dan arsitek profesional. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Yuda ini tahapannya untuk apa ya menjadi arsitek profesional yang dalam hal ini nanti dengan mendapatkan sertifikat kompetensi atau SKA yang didapatkan Mas Yuda sekarang itu tahapannya mungkin bisa di-sharingkan Mas Yuda. Baik. Kita bicara tentang landasan hukum ya. Kalau kita bicara tentang itu, dasarnya landasan hukum bahwa lulusan sarjana arsitek itu belum menjadi arsitek. Kita bicara tentang itu. Kalau bahasa awam bebas kita menyebut, mohon maaf nih lulusan STM jurusan bangunan pun boleh nyebut dirinya arsitek, bebas. Tetapi kalau menurut negara yang diakui sebagai arsitek adalah seseorang yang sudah menempuh kuliah di jurusan arsitek dan setelah itu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bisa dua Mas, jadi tidak harus ke PPR sebetulnya. Bisa juga dengan S2 dengan jurusan yang linear, misalnya S2. Ya, betul. Tetap harus di jurusan S2 arsitek. Itu nanti bisa nyebut dirinya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai arsitek. Tapi kalau memang tidak S2 bisa PPARS. PPARS ini adalah langkah awal yang menurut saya akan lebih mudah dalam menempuhnya ya. Tidak dari biaya saya tidak tahu. Biaya mungkin sama ya, saya nggak tahu. Ya hampir sama sih Mas. Ya. Wah ini benar. Handphone saya jatuh. Ya, hampir sama. Cuma kalau PPR sepertinya lebih terakomodasi. Kalau dulu kan mungkin pengalaman saya dan Mas Yuda kan kita masih gerilya gitu ya. Mencari bagaimana prosedurnya, terus harus ya itu masih gerilya lah. Kalau yang PPR kan nanti memang yang memfasilitasi kampus langsung. Memang lebih dimudahkan. Oh, ya. Nah, ini kemudahan ini yang bisa dipilih teman-teman yang sudah lulus sarjana arsitek. Ya. Dan itu nanti akan didampingi oleh personil dari masing-masing IAI, Mas. Iya, iya. Nanti staf pengajarnya ya. Staf pengajar ya, nanti akan secara profesional akan dibantu. Begitu. Kalau ini Mas Yuda, ada pertanyaan itu lebih baik itu ngambil magang dulu setelah lulus, misalnya ke konsultan arsitektur atau ngambil PPR. Nah itu banyak pertanyaan itu dari fresh graduate dari teman-teman. Kira-kira bagaimana ya saran dari Mas Yuda? Jadi gini, kalau dari sisi waktu ya Mas ya, jadi ketika kita mengambil magang, setelah itu baru PPR. Ini otomatis kan kita sudah masuk ke sebuah perusahaan ya, konsultan, masuk konsultan studio. Apakah memungkinkan kita diizinkan waktunya untuk kuliah PPR? Nah itu dulu. Kalau diizinkan enggak apa-apa lah. Kalau enggak ya repot. Jadi kalau untuk menghindari konflik tersebut ya diselesaikan dulu, setelah itu fokus kerja. Ya kalau kita misalnya, ya magang setahun 2 tahun, repot nanti. Selesaikan dulu. Baik. Terus kira-kira Mas Yuda kan di IAI ya? Sebagai pengurus tadi ketua bidang pameran dan tentunya
saya rasa juga tahu banyak ya tentang ya organisasi IA itu sendiri. Ya. Ini kan baru proses pemerintah juga mendorong untuk ya lulusan di prodi arsitektur untuk kompetensi ini didorong ya. SKA itu kan merupakan salah satu program pemerintah agar arsitek-arsitek di Indonesia itu diakui. Diakui itu kan tentunya banyak manfaat juga nanti dari sisi pemberian imbal jasa dan sebagainya, itu kan juga dalam tanda kutip dilindungi juga untuk arsitek-arsitek di Indonesia. Namun juga tentunya banyak permasalahan ya, bagaimana juga sulitnya kita mendorong mahasiswa atau fresh graduate untuk itu, untuk apa yang tentunya ingin terjun ke arsitek profesional ya. Itu kan mungkin agak susah mendorongnya ya. Kira-kira Mas Yuda bisa sharing kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu? Menyebabkan tidak tertariknya atau bagaimana? Ya, tidak. Ya, apakah sekarang itu kondisinya masih sama seperti yang dulu? Maksudnya kan agak susah juga itu untuk apa menjaring untuk kompetensi itu. Nah, sekarang itu kondisinya bagaimana? Apakah sama atau sudah? Kok saya merasa bahwa sekarang tuh dipermudah ya? Permudah ya. Iya. Pak Nino sudah IAI belum? Sudah. Enggak, maksud saya gini Mas. Anggotanya yang mendaftar itu apakah juga sekarang sudah banyak? Kan dulu kan sedikit. Yang daftar ke SKA-nya. IAI ya? Ya. SKA ya. Ya, jadi gini. Memang SKA ini yang paling efektif memang untuk proyek-proyek pemerintah sebetulnya. Kalau kita merencana rumah tinggal gitu, sementara ini ya sepengetahuan saya belum terlalu memaksa harus ber-SKA untuk rumah tinggal ya. Kan biasanya rumah tinggal kan hubungan personal. Tetapi kalau ranah saya sebagai salah satu pengurus, saya menyarankan ya sebaiknya bersertifikat. Ini realita di lapangan memang belum sekuat itu. Kalau menurut saya sebaiknya teman-teman mumpung sekarang itu mudah, ayo sekarang segera daftar. Terus kalau sudah daftar nanti saya kira akan lebih gampang daripada besok aturan lebih susah. Karena waktu dulu saya masih awal-awal itu aturan ya mudah. Sekarang ini lebih susah daripada dulu. Saya yakin kedepannya akan lebih susah lagi. Kedepannya akan lebih berat lagi. Gitu. Tapi maksud saya, apakah itu nanti jadi kontraproduktif? Misalnya tadi agak lebih susah, terus padahal ada juga pemerintah juga mendorong itu untuk semakin banyak yang mendapatkan SK itu, apakah ada peluang nanti malah jadi kontraproduktif, Mas? Enggak ya? Ya tadi kita lihat dari dua sisi, Mas. Mau bagaimana kita lihat? Kalau gini aja, Mas, naik motor itu punya SIM atau enggak tuh bebas kan? Boleh ya, mengendarai motor tanpa SIM boleh. Tapi nah kalau kita bicara aturan ya sebaiknya punya SIM. Kalau mau di kampung nggak pakai helm pun ya bebas dong, cuman di kampung misalnya. Nah ini aturan, jadi kalau kita bicara tentang legalitas, ya sebaiknya kalau naik motor pakai helm, punya SIM, bawa STNK kan, ya lengkap. Kalau arsitek, ya arsitek. Nah kalau kita tidak ber-SK itu sebenarnya kan ya seperti itu penggambarannya. Kalau bahasa umumnya lah, biar gampang diterima seperti itu. Nggak ada larangan itu. Cuman nanti kalau hubungannya dengan bangunan tinggi segala macam ya pasti ditanyakan. Iya, benar. Sepakat Mas. Kompetensinya pasti. Ini juga nanti informasi buat teman-teman ya, teman-teman mahasiswa atau mungkin rekan dari rekan-rekan arsitek, bagaimana yang terutama fresh graduate ya dalam menyikapi bagaimana pentingnya ya SKA itu kedepannya buat kita berkarir sebagai arsitek profesional. Dan saya sepakat dengan Mas Yuda, memang ini yang harus kita dorong dan memang menjadi komitmen dari prodi arsitektur khususnya untuk tadi juga memfasilitasi pendidikan profesi arsitek agar itu terwujud ya di Universitas Atmajaya. Ini alumninya banyak, Mas. Alumni
Atmajaya bisa dipanggil aja kan, ini kampus tercinta memanggil kan pasti datang. Iya, banyak Keren. yang berhasil. Iya, Iya. banyak teman-teman Ya, yang lain. ya, benar, setuju. Iya. Mas Yuda. Jadi gini Mas Yuda, Ya. Mas Yuda itu kan dulu waktu awal berkarir menjadi arsitek itu kan istilahnya bekerja ke orang dulu ya sebelum mendirikan konsultan sendiri. Nah, itu kira-kira mungkin bisa di-sharingkan Mas, motivasinya apa untuk bisa, karena kan membuat perusahaan sendiri kan juga bukan hal yang mudah ya. Ya. Tentu motivasi kalau secara umum arsitek tuh ya harus ngikut orang dulu. Kalau saya nih, saya melihat bahwa saya perlu banyak belajar ke seseorang yang punya proyek banyak. Selain itu ya jelas finansial. Kita lulus ya pengen segera ada hasilnya, kelihatan ada gunanya gitu loh. Ini jasanya kepake dulu gitu. Terus Susah ya Mas. Sekolahnya ya? pilihannya susah gitu ya. Berat. Lah ya. Kelihatan. Ada sedikit kita meningkatkan imunitas dengan ternyata skill kita itu diterima di sebuah perusahaan itu gitu. Jadi kan kita salah satu masuk kriteria gitu. Ya. Gitu Mas. Ya, nah, kalau daftar aja nggak diterima kan berarti nggak masuk kriteria. Itu meningkatkan imunitas. Imunitas. Apa Mas nih meningkatkan imunitas nih? Nah, ada hubungannya dengan new normal ini kan. Iya Mas, bahagia itu kan imunitas yang lebih membuat kita light gitu, hidup itu lebih terang gitu, masa depan kayaknya cerah gitu. Ya lulus langsung bikin perusahaan sendiri, proyek susah, duit nggak ada, tanyain orang tua kok malah gitu kan, kurang. Tapi kalau seiring waktu kita sudah memahami bagaimana menjadi seseorang yang bekerja di bidang konstruksi, kita sudah tahu celah, kita sudah tahu bagaimana harus melakukan sesuatu di hal-hal tersebut, ya kita percaya diri untuk memulai sesuatu yang baru. Itu untuk yang dunia arsitektural. Nah, terus saya juga kebetulan di perusahaan yang menurut saya waktu itu lumayan cukup terkenal di Jogja kan ya Mas ya. Karyanya di mana? Ya kan tidak gampang. Lulusan Atmajaya di angkatan saya mungkin beberapa sudah mencoba masuk situ juga. Teman-teman yang lain masuk ke divisi lainnya. Salah satu tujuan, ada beberapa konsultan lain yang menjadi tujuan juga. Ya saya memilih di situ, saya nggak tahu karena saya dibantu informasi dari salah satu dosen di Atmajaya. Coba lamar di sini. Ya saya ngikut aja waktu itu. Dan ternyata diterima. Saya kalau nggak salah tuh wisuda Juli apa ya kalau nggak salah. Agustus sudah kerja. Jadi jedanya nggak banyak. Jeda saya untuk menjadi pengangguran bertitel itu nggak lama. Jadi aman. Masa tunggunya cepat. Ya. Nah ya, jadi kalau awal dulu bingung kuliah di mana lah, lulusan Atmajaya ternyata ya langsung terserap kok. Saya bisa bilang gitu karena saya salah satu pelakunya. Saya terserap langsung ditempatkan gitu loh, nggak perlu ngelamar repot-repot. Itu Jinyali juga, Jinyali seberapa kuat kita, seberapa mampu kita. Kerja di bawah tekanan ya Mas? Jelas, sangat besar itu. Karena ikut ke orangnya. Ya, mentalnya harus kuat di situ. Mental diperintah harus kuat. Mental lembur harus kuat. Mental dilempar sana kemari harus kuat. Mental menghadapi masalah yang kayak di luar kendali kita itu loh. Ya kalau anak kecil kita kan lulusan
fresh graduate itu kan anak kecil ya kalau di dunia arsitektural yang menurut saya besar ini. Hutan belantaranya kehidupan gitu. Ya. Kalau nggak hati-hati ya tersingkir. Bagaimana kita harus survive? Itu yang saya perlu. Ya. Begitu. Ya, baik, Mas Yuda. Ya. Sekarang ini kan kita sedang mengalami sesuai ini kita masuk ke substansi yang utama ini, Mas, kaitannya dengan era adaptasi baru ya. Ada yang bilang new normal ya kan. Tapi kadang orang juga salah mengasumsikan new normal itu menjadi normal. Padahal kita sudah hidup di era adaptasi baru. Bagaimana penyesuaian di skala bidang saya rasa ya, di skala profesi, di skala aspek itu sepertinya dengan adanya pandemi COVID-19 ini sepertinya kita juga harus beradaptasi di era baru tadi. Dan salah satu aspek yang saya rasa juga akan terkena dampak itu juga profesi arsitek. Nah, menurut Mas Yuda, kira-kira sejauh mana ya penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan, khususnya sebagai arsitek profesional dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini? Ya, ini sebenarnya malah menjadi fase kita untuk mendalami kemampuan kita. Mungkin bisa dibantu slideshow mungkin ya. Siap. Yang ya slideshow mungkin biar teman-teman yang lain juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sudah bisa dilihat? Kebetulan belum, tapi sebutkan yang di mana nanti saya jelaskan. Yang di base. Oke. Ya. Jadi saya melihat bahwa secara basically ya ini betul ya. Secara basic itu kita harus tahu potensi kita itu seperti apa. Kemampuan kita itu seperti apa, sejauh apa. Terus kita melihat peluang. Jangan memaksakan ke sebuah titik yang kita tahu bahwa peluangnya kecil. Ya kalau tidak bisa lurus ya belok dikit. Belok dikit masalah, belok lagi. Ya nanti mungkin endingnya tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kalau kita mampu mengenali target-targetnya dengan baik, tujuan itu walaupun putar-putar gitu, nggak semudah yang kita rencanakan. Asal tahu tujuannya, kita gali lebih dalam, pasti akan sampai nanti. Apa yang kita inginkan dari situ? Setelah zaman dulu itu ya 1000 jalan menuju Roma. Itu nggak salah. Coba teman-teman buka petanya itu loh. Di peta itu hampir semua jalan itu terkoneksi ke kota Roma itu. Banyak jalan menuju ke Roma itu dalam arti sebenarnya ya memang banyak jalan. Nah, kita untuk mencapai sebuah titik itu juga banyak jalan. Asal kita secara basic mengenal apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk melakukan perjalanan itu, kita butuh amunisi. Kita harus bawa tas ransel yang isinya bukan makanan ya, tapi hal-hal yang mendukung apa yang kita lakukan perjalanan itu. Yang pertama database. Teman-teman, database ini kalau di dunia marketing ini adalah nomor telepon. Nah, kalau kita ya database calon-calon klien kita, database ini bisa digali. Bagaimana menggalinya? Lah ini masing-masing. Kita mau spesialis di bidang apa? Spesialis di bidang bangunan komersial. Ya database di situ dicari. Kita mau kesehatan, ya database di lingkungan rumah sakit bagaimana, klinik bagaimana. Database itu kita bisa membeli setelah kita punya link. Nah, link ini yang menjadi sumber yang ya, bukan menjadi kesempatan setiap orang, tapi kadang kita beruntung tanpa nggak sengaja kok dapat link itu.
itu proses dilalah kalau orang Jawa. Kebetulan yang menguntungkan. Nah, kalau kita rancangnya untuk perjalanan itu ya tetap bagaimanapun kita butuh cash flow. Cash flow ini sumbernya juga banyak. Kita mau mencari investor bisa, kita menabung dulu baru punya cash flow juga bisa, kita pinjam orang tua pun bisa, atau kita mencari seseorang yang punya modal banyak, mereka bingung mau digunakan untuk usaha apa, juga bisa bagi hasil. Nah, kalau cara basic tujuan kita udah ketahuan, amunisi udah ada, ya tinggal action. Action itu ya kita lakukan aja. Nanti ketemu nanti misalnya dengan kerabat, dengan teman, atau dengan saudara, itu calon klien kita yang pertama biasanya gitu. Hubungannya ya harus lebih membumi ya. Kita ya say hello, terus kita sering mengulang sesuatu yang sudah kita sampaikan. Dari sini repost. Itu sebetulnya ya selain itu kita juga harus berani untuk berpikir sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau kita melakukan dengan cara yang sama terus gagal, ya harus berpikir dengan yang lain. Ada beberapa teman untuk mencari proyek caranya dengan ikut sebuah pameran. Ada beberapa teman yang mencari proyek dengan cara menghubungi temannya nongkrong. Nah, ini otomatis kadang klien itu nggak ketemu di sesuatu yang kelihatan. Kita ngobrol di sebuah angkringan pun bisa dapat. Kita gali di situ potensinya apa. Saya memberi contoh misalnya Pak G yang di lokasi di daerah yang perlu direhabilitasi gitu. Beliaunya di situ konsen dengan cara membagi ilmunya ke masyarakat. Yuk, personal brandingnya kepada untuk masa pandemi ini, kalau kita sudah kuat di 3 ini, kalaupun kita harus memulai dari nol, yang saya tulis dalam bawah, setidaknya kita sudah memiliki pegangan. Kalau kita mulai dari nol, kosong, nggak punya pegangan apapun, ya bingung, kita nggak tahu arah kita. Ya, ini salah satu jawaban saya, Pak Nino. Ya. Yeah. Baik. Kaitannya dengan personal branding tadi, Mas Yuda. Ya. Itu bagaimana ya yang paling efektif ya untuk kita menaikkan ya personal branding, atau mungkin ada tips atau ya mungkin ini ke slide ke berapa ya, ketiga setelahnya mungkin. Sebentar. Oh, ini masih ya Ini kan ada ya. Kok ya pas pertanyaannya itu sudah saya tulis itu aman. Kalau enggak kan bingung jawabnya. Personal branding ya. Setiap orang itu punya kegiatan yang berbeda-beda. Jadi kebiasaan setiap kita, saya dan Pak Nino aja beda. Personal brandingnya mau apa? Kita olahragawan, ya udah kita sepeda. Personal brandingnya apa ini? Hobi, ya beli burung, pelihara burung. Personal brandingnya sesuatu yang kita buat. Kadang realitanya nggak harus selalu seperti itu. Apakah kita harus naik sepeda terus ke kantor ya ke sepeda? Ya enggak. Ini sekedar kadang bagi foto-foto, ini personal branding. Bisa diciptakan dan sangat menarik. Silakan ya arsitek-arsitek terkenal di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh, di Indo aja. Ridwan Kamil itu brandingnya seperti apa?
Andra Martin seperti apa, Yori Antar seperti apa. Contoh di lokal yang nasional juga Pak Iko Prawoto seperti apa. Beliau-beliau ini sudah membuat personal branding dengan sangat natural, tidak dibuat-buat. Ya kesehariannya seperti itu. Seperti Mas Andi Rahman itu juga bagus. Beliaunya bermain di Bata, ini ya salah satu hal yang hubungannya nanti juga masuk ke bisnis. Bukan semata-mata melakukan untuk sebuah bisnis, tapi kadang bisnis mengikuti. Calon klien kita itu akan menyesuaikan dengan hobi kita. Gitu Pak Ino. Ya, baik. Nah, mungkin slide ketiga ini masih sama nggak Mas Yuda? Dengan Oh ya, ini ya. 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 Jadi teman-teman harus yakin bahwa pandemi ini bukan menghancurkan. Kita harus tetap bertahan dan harus berkembang. Harus punya database. Tetap saling berhubungan. Ya bisa kalau seminarnya Zoom, itu ada komunitas. Paling sederhana ya tetap komunikasi di grup WA. Ini klien relasi itu kan menyenangkan. Kita tanpa sadar kadang ada beberapa follower yang nggak ketahuan. Itu yang kita nggak tahu apaan gitu. Nah, kita juga jangan hanya berpikir tentang itu saja. Di otak tubuhnya salah growth mindset. Perubahan itu kan selalu ada. Kebiasaan baru di new normal ini kan membentuk kita. Kita mau tetap bertahan dengan cara lama atau cara baru. Cara baru ya siap dengan perubahan. Identifikasi masalah itu dengan lebih cepat. Jangan bertele-tele, ya kalah nanti sama teman-teman yang lain. Dan paham apa yang harus dilakukan. Selalu saya sampaikan. Paham apa yang harus dilakukan. Ibaratnya nih, ada perlombaan lari kura-kura dan kelinci. Kura-kuranya mungkin lambat, tapi dia tahu mau kemana. Kelincinya bingung. Dia lari cepat tapi bingung, nggak jalan-jalan. Yang menang kura-kuranya. Nah ini yang saya tahu. Kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Begitu. Ya, baik Mas Yuda, sangat menarik ya bagaimana Mas Yuda menyikapi kondisi sekarang ya. Dan yang menarik menurut saya Mas Yuda ini punya, mungkin saya nggak tahu kreativitas itu dibentuk di mana, entah itu di bangku perkuliahan atau setelah lulus. Tapi menurut saya dengan kreativitas yang Mas Yuda punya, saya rasa dengan melebarkan sayap ya, menjadi wirausahawan kuliner tadi ya, dengan Geblek Pari grup ya. Di situ ada yang mungkin terkenal Geblek Pari yang di Nanggulan ya. Itu saya rasa juga menurut saya sangat langkah yang sangat cerdas ya, dalam arti mungkin gini, kreativitas itu didapat dari mana Mas Yuda, atau dibentuk dari mana ketika keputusan tadi udah mengembangkan, udah membentuk perusahaan di konsultan arsitektur, terus sekarang melebarkan sayap menjadi wirausahawan di bidang kuliner, itu dari mana ide atau kreativitas Mas Yuda itu? Ya di Atmaja itu saya merasa kita diajar untuk entrepreneur Mas. Kewirausahaan ya Mas? Saya rasa. Iya, kewirausahaan. Sampai sekarang masih Mas Yuda itu mata kuliah sekarang? Masih ya? Masih sekarang. Nah ini simple kalau pas kuliahnya, tapi kalau sudah kerja, sudah hidup nyata ini implementasinya sangat bisa diterapkan. Ya kalau saya pribadi melihat bahwa ketika kita menguasai beberapa kemampuan ya, jadi kita melihat bahwa
beberapa ini lebih aman gitu loh kayaknya. Misalnya kita fokus ke satu, dibangun terus. Ya sampai titik berapa sih kita akan membangun itu. Soalnya kita mau kuat di satu branding, tidak kemana-mana, branding itu dikuatkan. Terus misalnya saya adalah arsitek yang kuat di lokalitas misalnya. Ya itu spesifik, itu terus. Kebetulan selama ini saya tidak pernah spesifik. Mau bangunan joglo ya dikerjakan, bangunan bank ya dikerjakan, mau restoran ya dikerjakan, kantor dikerjakan, puskesmas dikerjakan, pos ronda dikerjakan, gapura pun dikerjakan. Ini kan nggak spesifik. Saya melihat bahwa ya ketika kita mempunyai keterbatasan, disitulah muncul kreativitas. Malah Saya dari ini terbatas. Ya. Iya, Mas. Jadi waktu itu di 2016 kan tolak baliknya kehidupan, Mas. Kalau saya bilang, saya kerja di orang, setelah itu tidak kerja di orang, hidup sendiri. Nah ini mau ngapain ini? Ya, waktu sekarang sangat longgar. Apa yang harus dilakukan? Ya muncullah kadang melihat sesuatu peluang tuh ya gambling, tapi gamblingnya kan terukur. Gambling terukur, melihat potensi. Tadi kan saya sampaikan potensi, amunisi, database tadi loh Mas. Ini juga bisa untuk usaha. Usaha itu apapun. Kita mau bidang arsitek, mau bidang kuliner, mau bidang bengkel pun bisa gitu. Kita mau modifikasi motor, mobil bisa. Apapun bisa. Nah ini kemarin mencoba sesuatu yang berbeda cara berpikirnya. Saya melihat peluang bahwa di Kulon Progo itu belum banyak, Mas. Belum banyak kulineran. Gitu. Pasarnya masih terbuka luas ya. Belum ada kompetitor ya. Ya, waktu itu, Mas. Waktu itu. Sekarang ternyata anak kecil kayak saya ini berani buka usaha. Ya yang modal besar ya pada berani juga akhirnya. Ya. Tapi kan yang memulai siapa kan ketahuan, Mas. Ya. Bukan sombong tapi iya ya diakui aja, saya ya harus diakui dan ini diapresiasi oleh misalnya Pak Bupati Kulon Progo itu kalau dinas di daerah situ mampirnya ke Geblek-Pari. Ya saya pernah melihat di Instagramnya, saya follower Mas di Geblek-Pari. Waduh, wah terima kasih Pak Rino, kehormatan bagi saya. Konsumennya Bupati, guys. Ya saya nggak tahu. Kapolres ya? Kapolres ya, Kapolres. Beberapa artis ya mampir. Ya, artis. Ya, artis itu malah kita membayangkan artis itu senang yang bersih-bersih lah, enggak ya Mas. Malah yang dicari sih. Kalau bicaranya ngedov gitu loh Mas. Buluk-buluk gitu. Yang hidden game gitu Mas. Jadi ini ada pangsa pasarnya sendiri. Peluang tadi kembali. Pangsa pasar itu ada sendiri. Ya. Nah, itu salah satu pemikiran saya. Dan bagi saya yang pribadi, itu ngomongin saya terus ya. Bagi saya. Ketika kita punya keran banyak, nih, ya mati satu kan, misalnya kita punya 5 aja, mati satu ada 4. Mau kecil, mau besar itu tinggal kita bagaimana bersyukur ya. Tapi aman ya, kalau cuma satu kuat, ini selesai ya udah. Di balik itu juga ketika kita membuat usaha, di situ banyak orang yang terlibat. Ini daripada saya ngomong banyak, mending diputarkan Mas. Kemarin saya kirimkan ya. Saya mau motong dari tadi nggak enak, sungkan saya. Baik. Ini masuknya gitu caranya. Ya, itu. Oke, saya share dulu ya. Ya. Masuk ya Mas Yuda ya? Ya. Jadi dulu berawal
Sebetulnya di tahun 2007 itu saya pribadi sering main ke sini, Pak. Jadi saya melihat bahwa di sini pemandangannya bagus, terus menurut saya kok menarik juga untuk kalau ada sesuatu men-share ke teman-teman yang lain untuk ikut menikmati. Itu waktu itu 2007. Setelah itu baru terrealisasi sekitar 10 tahun berikutnya. Jadi di 2017 akhirnya muncullah Geblek Pari ini. Di sini ada dua nilai yang menurut kami sangat luar biasa. Itu yang pertama dari makanan tradisional, itu geblek. Yang kedua adalah hamparan sawah. Nah, ini identik dengan hasilnya apa? Padi. Padi kalau dalam bahasa Jawa pari. Ya udah, kita gabungin aja Geblek Pari. Kalau dari sayuran, beberapa warga yang punya tanaman di rumah terus kemudian dipanen, ditawarkan ke Geblek Pari, tentu akan kami prioritaskan itu. Terus kemudian kita sayur di Geblek Pari tidak selalu sama setiap hari, Mbak. Itu spesialnya. Jadi setiap hari akan berbeda sesuai dengan yang ada di pasar. Kami tidak ada mematok setiap hari harus ada misalnya sayur pare, enggak harus. Kalau ada pare ya pare nanti. Jadi kayak masakan di rumah. Selain itu membantu kami, tapi juga orang yang ke Geblek Pari tidak akan bosan. Hari ini Mbak datang, besok datang lagi, kemungkinan akan berbeda sayurnya. Memang kami mengambil padi itu sebenarnya kami tidak ambil dari tempat lain, tidak dari kota lain. Kami padi itu malah dari sekitar sini. Di sini beberapa tempat ada penggilingan padi. Biasanya kami ke situ saja yang dekat dan kami merasa itu sedikit mengurangi jejak karbon kalau orang bilang. Jadi makanan yang kami hadirkan ini tidak jauh-jauh dari Geblek Pari. Halo, Mas. Oke, ya. Ya. Sangat menarik, Mas, videonya. Sangat inspiratif. Dan ya, saya rasa mungkin terkait ini, Mas Ida. Tadi sebelumnya sudah ada di materi di video, tapi menurut Mas Ida apa yang membedakan Geblek Pari Nanggulan itu dengan tempat-tempat wisata lainnya atau tempat-tempat kuliner lainnya, itu apa sih daya tarik yang paling utama dari Geblek Pari ini? Ya, kalau dari sudut pandang kami yang coba sesuatu yang berbeda ini ya lokalitas. Ya, kekuatan kami bukan di modernnya, bukan di teknonya atau sesuatu yang dibuat-buat. Kami sediakan apa adanya. Jadi tidak ada yang dibuat-buat. Kalau itu tanahnya becek, ya biarkan becek. Kan biasanya gitu, arsitek tuh ya. Ini ada ilmu arsiteknya di situ. Jadi bagaimana kita, iya. Dipilih arsitektur ya? Iya. Ya itu laku, gitu, selera. Ini sebenarnya agak ke selera saya juga waktu itu. Akhir-akhir sini
kalau buka usaha di daerah Denggung sini nggak bisa kayak gitu. Nah ini kan lokalitas. Ya. Saya nggak mungkin membuat geblek pari di Denggung atau di mana dengan suasana yang sama, nggak bisa. Ini nggak bisa dipindah. Ya, pindah lokasi ya nggak sesuai dengan konsep. Kita tuh makan sederhana, makan makanan yang nasi sayur biasa aja kalau di pinggir sawah tuh enak ya Mas. Iya. Gitu. Setuju. Nah, ya ngangen, gitu. Ngangen nih Mas, ngangen nih. Nah, apalagi buat orang kota itu. Ya. Harta karun beneran. Nah, ini judulnya ini yang mereka membuat mereka sendiri, para teman-teman. Ya. Saya jujur bahwa ini bukan wawancara yang berbayar, enggak. Mereka sendiri penasaran kok bisa. Ya. Kalau ditelusur kok bisa, saya nggak tahu kok bisa nemu itu nggak tahu, mengalir aja. Jadi saya rasa brandingnya tadi sangat kuat ya untuk geblek pari ini ya, terbukti dengan followernya cukup banyak. Oh iya dah. Ini ditambahi habis ini ditambahi lagi. Kenal juga di kalangan goeser ya. Pernah beberapa kesempatan saya ke sana itu kan banyak juga tuh Mas. Para goeser nih yang sekarang juga baru ngehits ini kan di tengah pandemi ini malah ada kegiatan yang sangat, terutama di Jogja ya. Sekarang kan jadi Jogja kota sepeda itu kan. Ya itu apakah ada kerjasama Mas? Atau bagaimana personal branding yang Mas Yuda lakukan untuk geblek pari ini sehingga bisa sekuat seperti sekarang? Sampai hari ini kami tidak kerjasama dengan media apapun, dengan teman-teman lain itu enggak ada. Jadi kalau yang tidak sengaja muncul adalah bahwa banyak tamu bule gitu yang pagi itu nyanres di Borobudur gitu ya Mas ya. Iya. Itu jalurnya setelah itu santai di geblek pari. Oh, rute Borobudur, benar-benar. Iya. Iya, jadi pagi mereka ke Borobudur, nanti kan jam 6 keluar dari Borobudur, perjalanan pelan-pelan sampai tempat kami jam 7, nonton sawah gitu. Kalau Sabtu Minggu kan bukanya jam 7 Mas. Itu nongkrong, minum teh aja mungkin. Atau apa, minumannya nggak ada yang instan Mas. Jadi semua alami, dasarnya gitu. Alami semua. Itu bagi bule seneng Mas. Iya, banyak juga ya Mas pengunjung bule itu. Saya kemarin saya nggak lancar bahasa Inggris, bingung lah jawab. Untung mereka bawa guide. Ya ini sampai hari ini beberapa banyak yang telepon kapan geblek pari buka. Kami kan sempat libur 3 bulan. Ya. Ternyata kenapa kami libur 3 bulan? Kami dianggap sebagai salah satu destinasi wisata kuliner, Mas. Jadi bukan warung, bukan sembarang, bukan kafe atau apa gitu. Jadi bukanya tuh bareng-bareng yang lain. Kayak yang di Sleman gitu, bukanya ya minggu-minggu ini tuh Mas. Beberapa destinasi kuliner di Sleman juga bukanya di bulan Juli. Ya, kami buka juga selalu komunikasi dengan kelurahan. Kami tidak ingin serta-merta wah ini dibuka Juni gitu, enggak. Kami ikuti aja, kami minta izin. Kemarin juga ketemu lagi sama warga, sama Pak Dukuhnya. Minyaknya kapan buka? Ya sudah, ini mulai Juli ini buka dengan tetap protokol COVID-nya dijalankan. Jadi teman-teman nanti mulai 4 Juli kami sudah buka, yang mau ke Weser jangan lupa bawa masker. Kalau cuci tangan kan masih ada wastafel, nggak perlu bawa itu Mas, cuci tangannya. Ya. Sebenarnya sudah jauh-jauh hari menerapkan protokol ya. Iya. Masuk itu harus cuci tangan dulu. Itu sebelum kalau diperhatikan sebelum masuk ke dapur itu kan cuci tangan. Itu ilmu arsiteknya di situ dipakai. Itu nggak sengaja.
Ya gitu, enak loh, Mas. Saya pertama kali ke sana itu, wah ini kok suruh cuci tangan dulu. Wah, ternyata setelah kejadian seperti ini ya itu ternyata benar juga ya untuk pola hidup sehat itu ternyata sudah diimplementasikan di sana. Dan ini yang Karena masih kami, ya. gimana? Jadi Yang karena ini, kami, wah tabrakan kan? masih dulu. Oh Silakan ya, Mas. ya karena dari dulu kami melihat bahwa ngambil makannya tuh ambil sendiri prasmanan. Jadi Ya. kalau yang tamunya tidak menjaga kebersihan kan mengganggu yang lain. Itu prinsipnya itu dulu. Nggak bicara tentang COVID atau flu atau apa itu enggak. Cuman ya mikirnya gitu aja. Ya. Oke, lanjut Ya. Pak Nino. Jadi gini Mas Yuda, itu yang tadi sempat menarik itu salah satu misalnya ciri khas geblek pari itu kan ternyata itu dimiliki oleh warga ya. Dalam arti ketika tadi mau membuka pun juga harus ada komunikasi ya tadi dengan warga dengan itu saya rasa menarik ya apa namanya geblek pari ini bisa dimiliki seutuhnya itu dalam arti ini ya sebetulnya menyejahterakan warga sekitar kan sebetulnya kalau boleh diceritakan kan ini ada sumber daya manusianya kan untuk pekerjanya apakah itu juga mengambil dari sekitar atau bagaimana itu? Oh ya, tadi di CV. Oh ya, jadi gini, kami Geblek Pari ini kalau dari sisi kepemilikan tetap punya kami ya, tetap punya. Ya. Tapi untuk sayuran, untuk sumber daya masyarakatnya, termasuk tukang parkirnya itu ya warga lokal. Parkir itu enggak untuk kami. Pemberdayaannya, Tanahnya, pemberdayaan iya, juga ya. iya. Konsepnya. Jadi, iya. Jadi muncul ada yang usaha kayu bakar, Mas. Iya. Karena masaknya pakai kayu bakar. Di situ jadi muncul pengusaha kayu bakar. Kami juga ada Lele, ada Nila. Di situ jadi muncul Lele sama Nila. Ternak itu untuk kami. Terus untuk santan, kami nggak meres sendiri, Mas. Yang ada pengusaha yang ngurus itu sendiri. Muncul mereka diperes, airnya dibawa ke Geblek Pari. Ya itu kan sesuatu yang tidak sengaja sebetulnya, tetapi kekuatan lokalitas tadi loh Mas. Jadi kan lebih enak gitu mikir daripada ini kalau nambah semuanya dipikir sendiri tuh jangan sampai kita pikir biayanya biar keuntungannya banyak misalnya. Enggak, kami enggak ke arah situ. Untuk tenaga kerjanya tuh hampir 95% tuh jalan kaki, Mas. Karena jaraknya tuh ya paling 100 meter dari warung kami. Di ke belakangnya 50 meter. Jalan kaki aja. Ya yang bawa motor ini ada karena ketika dadakan kami harus beli apa. Contoh aja yang paling kecil. Es batu ya, Mas. Es batu itu warga sekitar yang punya kulkas. Itu isinya es batu yang kalau pas Sabtu Minggu dibawa ke Geblek Pari, Mas. Jadi kami itu malah nggak pernah membuat es sendiri, nggak pernah beli yang apa itu, yang dari kota gitu, nggak ada. Ya es batunya ya dari warga. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang tuh mending pageran besek daripada pageran gede. Daripada kita memagar dinding tinggi-tinggi ya kita bersinergi dengan masyarakat sekitar. Parkir itu loh, parkir yang luar biasa itu bukan tanah kami. Malah kami tidak ingin mengambil keuntungan dari parkir itu. Depannya sekarang muncul souvenir tuh, Pak. Gula Jawa segala macam. Ada ya sekarang? Ada. Ya, ada gula Jawa. Kalau pas musim durian ada yang jualan durian. Gitu. Ya, itu menarik. Terus kelebihan kami adalah kami tidak menyediakan plastik, tidak menyediakan sedotan juga nggak ada. Ya,
pura-puranya go green ya Mas ya. Tapi logikanya gini Mas, kalau sisa makanan dari geblek pari itu ada sedotan, itu memilah-milahnya susah. Padahal sisa makanan itu tidak kita buang Mas, itu diambil warga untuk ternak. Nah, jadi menurut saya pribadi ya dengan cara mensterilkan sejak awal, ya langsung dari ember diangkut. Setiap sore itu diambil untuk makan ternak. Dah. Jadi semuanya itu berguna gitu loh. Sisa makanan pun berguna, nggak perlu aneh-aneh gitu. Nggak perlu milih-milih gitu. Terus kenapa kok nggak ada plastik? Ya makanan bagi saya pribadi, makanan kalau dibungkus plastik pulang tuh ya wis mie ayam aja Mas. Beli mie ayam di plastik kok ya enak kan itu. Ya mikirnya gitu aja. Mending kalau ada yang pengen diajak ke geblek pari, makan di geblek pari, bukan untuk apa-apa. Di tempat kami makan nasi sayur sepuasnya, itu cuma 10.000. Kok mahal? Enggak Mas. Mau tambahnya 7 kali, 10 kali, 12 kali, tetap satu orangnya cuma 10.000. Misalnya lagi nih, oh iya, ngitung aja dari rumah, oh, uang saya cuma punya 20.000, saya pengen santai. Datang aja ke geblek pari, makan nasi sayur, sama minum toh, dari pagi sampai sore. Makanya 3 kali nasi sayur terus, bayarnya tetap 10.000. Tinggal minumnya yang dihitung. Nanti diserbuan masih mahasiswa ini nih. Ah boleh. Ini kalau ada ADPL sama DPL besok nyanggung di tempat saya nih. Wah, Sing KKN, sing KKN laris itu banyak tuh. Ya karena di situ kan bisa untuk misalnya ngerjakan tugas itu. Beberapa yang KKN di Kulon Progo memang ada yang ke warung kami, tidak hanya di Atmajaya tapi kampus-kampus lain juga. Ya, karena suasananya sangat santai gitu dan murah saya bilang. Minum 4.000 itu kan murah-murah kan. Nah, 14.000 Mas. 14.000. Wah, cocok nih. Mas Yuda, ini ada chat nih dari Yudi nih. Wah, nih saya sudah lihat di Google Maps, siap meluncur ke sana. Wah, dia juga hobi geblek pari. Ini salah satu dosen di Atmajaya juga ya. Waduh. Nah, siap meluncur ke sana. 4 Juli ya Mas Yuda ya? Ya. Itu Sabtu Pak Nino ya? ke sana enggak? Pak Nino ke sana enggak? Oh. Saya ke sana lah, pasti. Oh, tapi ya gue saya. Nanti dengan jantungnya Pak Upu. Jantungnya. Jaga jantungnya tuh Pak. Terus ya, ini ada pertanyaan dari Mas Yoga ya, kaitannya dengan istilah geblek pari itu sendiri. Apakah geblek pari merupakan tantangan di era adaptasi baru? Mohon penjelasan. Atau mungkin bagaimana geblek pari mengantisipasi era adaptasi baru? Mungkin ya pertanyaan mungkin seperti itu ya. Dari Mas Yuda. Monggo Mas Yuda. Ya. Besok Rabu saya ke sana. Saya sudah paling gampang adalah kita siapkan himbauan. Ini saya sudah print banner-banner gitu, nanti kita pasang. Kami mengingatkan, kami bukan polisi atau kami petugas yang melarang, tapi mengingatkan bahwa kesehatan ini tanggung jawab bersama. Kami ingatkan nanti mau masuk tuh kita pasang tulisan, jangan lupa cuci tangan, masker, segala macam itu udah kita print. Kawasan wajib masker gitu-gitu buat. Kalau dari infrastruktur kan cuci tangan sudah kami siapkan dari dulu. Jadi udah nggak bingung nambahi lagi. Paling nambahi ya di beberapa titik tertentu saja. Hari ini kalau boleh jujur malah kami selalu berpikir bagaimana mengatur kerumunan itu aja yang masih bingung ini kalau batasan jarak itu ya Mas ya. Ya kemungkinan ya nanti layoutnya kita ubah, kita sebar gitu. Ya menjadi kelihatan melompong gitu ya enggak apa, melompong itu kosong, jaraknya jauh-jauh.
tapi nyaman. Ya. Ya, intinya Nyamannya ya kesehatannya tetap diacu ya Mas Yuda ya. ya. Dan ada beberapa yang khawatir, wah ini wisata dalam kondisi tiarap. Saya kira enggak deh. Tapi enggak Pak Nino, ini cuman istirahat saja. Wow. Ini itu enggak lama, ini istirahat saja. Kalau kita kemarin lari, sekarang istirahat dulu. Recharge ya, untuk lari lagi. Nah, dan sekarang booming sepeda ini loh Pak Nino. Iya, benar. Saya sepeda luar biasa. Saya korban. Ya, ini saya tuh seneng mah, ini besok kan sepedaan, nggak mungkin ke utara terus, ke timur terus, kan mesti kadang ke barat ya ini. Asal digilir kan udah jalan ini ke Pari. Yang saya tertarik itu malah ada satu titik lagi yang di sisi utara Pak. Yang di daerah Dekso itu kan ada jembatan itu ya. Terus profesor kan seneng sana. Ya itu kan nanti tinggal belok ya. Kayaknya menarik sana juga asik ya. Kalau Pak Nino belum nyoba itu. Rumah-rumahnya untuk itu berarti. Beli rumah-rumahnya itu berarti ya. Iya mungkin ditunggu aja tanggal mainnya. Ada sahabat baik saya yang mau sekarang eranya kolaborasi Pak Nino. Ya itu bisa di-share Mas kolaborasi itu untuk menghadapi pandemi ini. Ya tadi kalau kita berpikir diri sendiri itu kan berat. Kalau imunitas ditingkatkan dengan kolaborasi ini loh Mas. Ya saya kembali lagi ke imunitas. Bahagia kalau sesuatu dipikirkan sendiri terus ya berat. Dipikir bareng-bareng. Saya jawab yang ringan aja ya. Ya. Ini saya ada video lagi Mas Yuda, saya tayangkan ya. Baik. Oke, siap. Selamat datang di Geblok Pari Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Nuansanya yang alami, pastinya bikin kamu betah. Berada di pinggir sawah, ragam kuliner Jawa tradisional siap memanjakan lidah kamu. Mulai dari sayur talas, lodeh, sop, hingga sambal korek yang siap menggoyang lidah. Ditambah ragam jajanan mulai pisang goreng, mendoan, tempe sengek goreng, hingga cemilan geblek. Mantap toh! Sambil menyantap makanan, persawahan hijau akan menjadi teman yang menyejukkan. Selain itu, piring jadul berbahan seng bikin kamu berasa di pedesaan yang masih alami. Memang saya orang sini dan saya udah lama meninggalkan sini. Saya di Blora udah hampir 40 tahun. Kesini nengok anak cucu dan keluarga yang ada di sini. Terus tahunya tempat ini dari mana Bu? Dari anak-anak saya. Kita yang tinggal di kota kan udah kebiasaan bising, mobil-mobil dan lain-lain. Terus datang ke sini tuh kayak adem ayem karena pemandangannya juga indah, tempatnya asri, nggak banyak polusi gitu. Jadi ke sini itu makanan tradisional itu mengingatkan kita kayak sama kampung halaman gitu ya, enak. Jadi dan paling suka pisang gorengnya. Buka sejak awal Oktober 2017 lalu, warung ini tak pernah sepi pengunjung. Berdayakan petani sekitar, menu yang disajikan selalu berubah menyesuaikan hasil komoditas sayur mayur warga sekitar. Kita lebih ke kearifan lokal setempat, jadi memang tempatnya sudah sangat tradisional. Menu-menunya juga tradisional masyarakat sini yang biasanya masak di rumah, cuma di sini masaknya lebih banyak. Jadi tidak ada yang aneh juga buat mereka, sama-sama masak seperti biasa di rumah. Kalau di sini itu sayur deso tergantung dari pasar setempat itu bahan bakunya apa, mungkin dari petani-petani sekitar atau pedagang-pedagang yang menyuplai itu adanya apa, ya itu kita masak. Jadi tidak ada menu baku setiap hari. Gimana, mantep kan tempat ini? Usai menyantap makanan, memberi makan ikan bisa jadi pengobat penat.
Beragam menu makanan dibanderol antara 5 hingga 20 ribu rupiah. Perut kenyang, kantong pun aman. Hehe. Agung Sulistyo melaporkan untuk NET. Wah, mantap sekali. Ya. Itu Mbak Putri, Putri ya Mas Yuda ya? Ya gini Pak Lino, ini kami merasa turun, teman-teman kayak Net TV, Jogja TV, Brilionetnya juga ada. Terus kemarin kita kedatangan presenter dari Metro TV, nggak tahu mereka kok. Kami juga bingung, ini secara organik gitu loh, informasinya tuh ketok tular kalau organik itu ya. Iya. Itu ya dari mulut ke hati gitu ya. Mulut ke mulut turun ke hati gitu. Nah, ini kan menyenangkan ini. Ini closing ini udah 26 ini. Ya, kita diskusi apa ini Pak Nino? Pesan saya adalah kadang ilmu ilmu arsitek. 5 keran tadi. Ini keran yang keberapa, Mas? 5 keran tadi, keran yang keberapa ini? Iya. Ya, doakan saja. Ini kami sebentar lagi akan buka sambal mentah bucin ini di Selatan SCH. Wah, mantap. Sip. Nah, kalau yang tadi yang dekat jembatan nanti itu belum kebangun ini. Ya. Masih semoga segera terrealisasi. Nah, terus ya pesan saya adalah teman-teman ini kan punya ilmu arsitek gitu. Jadi ilmu tentang dunia arsitek ini bisa diterapkan di apapun. Ya. Mendesain kardus pun bisa. Membuat kerajinan, karena kita terbiasa dengan proporsi kan. Ya. Skala proporsi gitu kan. Ini ada teman yang usaha kulit ikan pari juga ada. Itu juga nggak terlepas dari sisi desain. Ya tetap semangat, dan kalau bisa, kalau ada tabungan ya mulai berwirausaha. Pak Nino ini ditunggu ini Pak Nino. Siap. Berinvestasi. Ya kalau sibuk. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa join Mas. Wah ini loh ujungnya ini. Katanya kolaborasi ya toh ya. Iya, ini sangat senang dengan kolaborasi. Nah, sip. Baik, terima kasih Mas Yuda atas kesempatannya, waktunya ya, menyediakan waktu pada hari ini. Nggak terasa ya, kemarin kita bilang wah 1,5 jam itu lama ya. Lama ya. Ternyata 1,5 jam dan nggak terasa. Nah, saya pertanyaan masih banyak Mas Yuda. Ya, boleh. Untuk mungkin pertemuan berikutnya atau kegiatan berikutnya, kita ngobrol lagi di grup Blackmarin ya. Nanti kita boleh, siap. Santai di sana. Baik, terima kasih Mas Yuda, dan untuk rekan-rekan pada siang hari ini yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Pupung yang sudah juga memberikan komentar, Pak Yudi dan Mas Yoga yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi terima kasih banyak atas pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan itu nanti bisa bermanfaat buat rekan-rekan, baik itu mahasiswa maupun fresh graduate ya, alumni yang lain yang nanti juga mungkin juga punya kesempatan untuk kolaboratif antar alumni. Harapannya nanti forum ini bisa menjadi jembatan bagi antar alumni maupun teman-teman mahasiswa untuk saling mensupport dan saling mengisi untuk kemajuan bersama. Dan memang saya harap ini memang rangkaiannya untuk kegiatan Career Outlook ini yang pertemuan ketiga, dan setelah ini memang akan ada lagi, namun belum dipublikasi. Nanti akan ada fakultas lain yang juga akan bergabung dengan alumni-alumni hebatnya. Masih ada fakultas hukum, ada fakultas teknik industri ya, dan ekonomi, itu nanti juga akan bergabung pada acara yang kurang lebih seperti ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber pada siang hari ini. Mas Yuda, sukses selalu ya. Salam Putri dan keluarga di rumah. Sehat selalu dan sukses. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya.
I